secara terhormat, penuh dengan kerja-kerja yang sepenuh hati, yang dikerjakan swadaya, swakarsa, dan puncaknya kemarin kita lihat pada saat kegiatan di JIS kemarin. Dan hari ini begitu juga. Jadi kami merasa bahwa rakyat yang memiliki aspirasi perubahan makin hari makin terbuka dalam mengungkapkan aspirasinya. Jadi mudah-mudahan ini penanda baik. Insya Allah hari ini. Amin. Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Anies Baswedan optimis akan terjadi putaran kedua. Wow. Ini beberapa argumentasi apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan. Begitu optimisnya ya Anies Baswedan bisa ya masuk ke putaran kedua. Karena data-data ya kan hanya berupa quick count begitu kan. Jadi kalau kita berbicara tentang adanya data yang masih hampir yang masuk masih 7 juta di situ begitu, bukan tidak mungkin ini kemenangan bagi Anies Baswedan. Sudah saatnya kita perubahan, kata Anies Baswedan. Jadi saya kira Anies Baswedan menanggapi santai-santai aja kok begitu kan, tidak begitu ngebet begitu kan ya untuk mendeklarasikan kemenangan dan sebagainya. Berbeda dengan Prabowo ya, hanya unggul di quick count saja sudah membuat deklarasi kemenangan di situ begitu. Jadi saya kira kita tunggu saja begitu. Ini akan berbalik arah begitu. Bagaimana kalau kita berbalik arah? Jadi percuma dong di situ begitu. Jadi menurut saya pribadi bukan tidak mungkin ya Anies Baswedan akan bisa menang di situ begitu. Mari kita baca. Ini komentar-komentar dari netizen. Anies optimis masuk putaran kedua. Antusias masyarakat pada perubahan makinlah tinggi ya. Dari data yang ada selama ini ya mulai penghitungan masih ya sekitar 7 juta begitu yang masuk, karena ini punya data juga Anies Baswedan begitu kan. Data dari koalisi ya, bukan tidak mungkin akan terjadi kemenangan bagi akan terjadi putaran kedua bagi Anies Baswedan. Kita tunggu saja di situ begitu. Jadi saya kira banyak sekarang ini masih belum percaya ya, seolah-olah Prabowo yang akan menang, padahal masih belum tentu begitu, karena lihat saja di data KPU masih berapa begitu kan. Kalian semangat ya, ingat ya Pilgub DKI ya, Allah menguji kita di awal ini, jangan down, naikkan semangat perubahan. Hampir semua quick count yang memenangkan telak 02. Jujur ada rasa kecewa, tapi semua kembali kepada Allah. Siapapun pemenangnya sudah tertulis di tangan Allah ya. Benar-benar nggak habis pikir demokrasi kita seperti ini. Mudah-mudahan ada gejolak besar ya bisa mengungkap kebenaran ini. Bismillah. Ada juga yang berkomentar, Abah, aku lagi ngawal suara Abah. Aku rela jadi saksi nih, jangan bikin nangis. Wah, Abah katanya. Ini komentar-komentar dari netizen. Banyak sekali yang berkomentar itu begitu. Artinya, ya akan terjadi 2 putaran. Optimis saya akan terjadi 2 putaran. Saya karena dari KPU sampai hari ini tidak ada, masih belum menyampai 50% begitu kan. Masih ya sekitaran 7% di situ begitu kan ya. Mungkin sekarang sudah 10% begitu. Kita lihat saja. Kalau hanya ini bentuknya quick count ya untuk survei ini survei itu, saya kira agak jauh. Semua orang kan punya data sekarang ini begitu. Bagi Anies Baswedan punya data begitu kan ya. Terus kemudian data internal sini sudah ada kok begitu kan. Jadi selama ini kalau kita gaungkan Prabowo menang, saya kira agak masih jauh ya. Walaupun sudah deklarasi sana sini, kita lihat saja masyarakat menginginkan siapa begitu. Artinya apa? Artinya masyarakat hari ini masih ya berpatokan untuk ya berpatokan dan meyakinkan bahwa akan terjadi 2 putaran. Anies Baswedan mengatakan optimis, santai-santai aja Anies Baswedan. Karena apa? Karena punya data juga dari internal mereka begitu kan. Jadi saya kira ya santai-santai aja lah begitu kan. Ya siapapun yang menang, baik Prabowo misalnya menang silahkan begitu kan. Kita harus hormati itu begitu. Tapi kita lihat saja KPU masih belum memutuskan dan sebagainya, kok tiba-tiba sudah menang. Ini kan gimana? Logikanya kan jauh begitu. Jadi saya rasa kita tunggu sajalah ya, karena belum tentu ini
Prabowo menang di situ begitu kan ya, akan terjadi bisa saja akan terjadi 2 putaran dan sebagainya begitu. Semua penyelenggara quick count itu adalah yang surveinya kemarin beredar sepanjang sebelum dan selama kampanye. Sedangkan kawal pemilu itu pun dari orang yang share ke sana dan tidak jelas asal usulnya. Belum tentu datanya benar. Jangan terjebak pengiringan opini prematur. Betul begitu kan? Jadi lembaga survei itu sudah mengatur ya, kalau surveinya awal Prabowo Gibran sudah 60%, 52%, 58% dan sebagainya, itu kan disesuaikan dengan mereka begitu. Jadi belum tentu juga menang begitu kan. Tapi harus kita memberikan semangat begitu kan. Jangan kemudian quick count itu kalah tiba-tiba down ya. Dibiarkan sana sini ya akan terjadi ya, bagaimana kalau terjadi kecurangan begitu kan. Kan kita tidak tahu begitu di situ. Maka ya kita harus waspada, jaga TPS, jangan sampai ada yang kemudian ya indikasi-indikasi kecurangan yang kemudian ya bisa menyebabkan kekalahan di situ begitu. Setidaknya kita harus menjaga itu, menjaga betul begitu kan. Dan sekarang kita lihat saja kalau di di quick count-nya itu sudah hampir Anies Baswedan dan Pak Ganjar itu di bawah Prabowo di situ begitu kan ya. Anies Baswedan sudah 60%. Kalau kita berbicara quick count, tapi kita berbicara real begitu kan ya. Berbicara vote di situ begitu nanti di KPU, bukan di quick count dan sebagainya begitu. Kita tunggu saja. Ada yang mengejutkan, data-data yang selama ini ada begitu kan ya. Yang cukup mengejutkan adalah data yang yang katanya begitu kan ya, Anies Baswedan cukup unggul ini. Anies Caimin menang di TPS Ridwan Kamil ya. di TPS Ridwan Kamil aja ya menang begitu kan, bukan tidak mungkin akan menang nanti begitu. Pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar memenangkan perolehan suara di TPS 48 di Ciumboili di Kota Bandung ya, tempat ketua tim pemenangan daerah TKD Prabowo Gibran Ridwan Kamil ya. Anies Baswedan mendapatkan ya atau memperoleh 76 suara ya dibandingkan dengan yang lainnya. Artinya ya kita lihat saja, biarlah masyarakat Indonesia yang menilai ini semua. Jadi saya katakan sejak awal, mari kita jaga ya, benar-benar dijaga demokrasi kita, benar-benar dijaga di TPS itu. Takut ada kecurangan yang tidak diinginkan oleh kita, tidak sepengetahuan kita dan sebagainya begitu. Artinya insya Allah bagi kami adalah karena dengan optimis begitu kan, kita tunggu hasil KPU. Kalau KPU sudah menyatakan dengan sesuai data apa yang dilakukan, ya kita tunggu saja ya. Karena ya saya menganggap bahwa hal yang biasa, ada kalah dan ada menang. Tapi jangan sampai sekali-kali mencoba bagaimana ya ada indikasi kecurangan itu. Ini kan mencederai demokrasi kita begitu, sampai kita tahu bahwa yang namanya demokrasi kita itu harus menjunjung tinggi begitu kan. Bukan soal ini menang, ini itu dan sebagainya, bukan soal itu begitu kan. Tapi banyak sekali pro dan kontra ketika melihat dengan sebuah video Anies Baswedan yang ditonton tadi, bahwa santai-santai aja kok Anies Baswedan begitu kan ya. Mereka sudah siap menang, sudah siap kalah sebenarnya. Dalam artian apa? Dalam artian ya biasa-biasa aja kok begitu kan. Inilah kompetisi kita, mungkin seperti itu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Dan jangan lupa di subscribe ke YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.